akan mengajukan gugatan ke MK. Hal ini dinilai ironis, mengingat penyebab kekalahan opsi pilkada langsung adalah aksi walkout fraksi partai pimpinannya. Dengan hasil dan proses politik yang ada di DPR RI, meskipun saya menghormati proses politik itu sebagai seorang demokrat, tetapi sekali lagi saya kecewa. Kecewa atau kecewa? Raut kecewa yang ditunjukkan jauh-jauh dari Amerika Serikat itu seperti bertentangan, mengingat kekalahan opsi pilkada langsung dalam paripurna dini hari tadi sejatinya disebabkan oleh aksi walkout partai yang dipimpinnya sendiri, Partai Demokrat. Dan mohon berkenan, kami fraksi Partai Demokrat mengambil sikap untuk walkout. Klaim opsi yang diajukan Demokrat yang seolah-olah mendukung pilkada langsung dinilai PDI Perjuangan sebagai rekayasa politik pencitraan semata. Dan masukan dari Partai Demokrat yang setelah kami nilai tetap mendukung kedaulatan rakyat dengan 10 opsi yang cukup keras dan cukup baik setelah kami nilai. Tetapi pada perdebatan berikutnya, kami akhirnya mencurigai, mohon maaf, bahwa senario opsi ketiga adalah untuk memecah. Untuk menampilkan bahwa seolah-olah kita ini mendukung kedaulatan rakyat. Kami mulai mencurigai hipotesis yang disampaikan itu, bahwa memang ini hanyalah suatu rekayasa politik untuk menampilkan pencitraan. Analis politik justru menilai, meski paripurna tadi malam sebenarnya adalah kemenangan Partai Demokrat, namun drama tersebut justru akan merugikan citra Partai Demokrat sendiri ke depan. Yang membuat Pak SBY akhirnya balik arah, meskipun dengan resiko Partai Demokrat dianggap sebagai partai pelin-pelan. Jadi menurut saya ada drama yang sedang dimainkan oleh Partai Demokrat tadi malam, dan drama itu untuk kepentingan jangka panjang itu jelas merugikan citra Partai Demokrat. Jika SBY mengaku kecewa dan akan menggugat hasil paripurna, lantas muncul dua pertanyaan. Pertama, apakah SBY sebagai ketua umum ditelikung oleh kadernya di fraksi Demokrat sendiri? Atau yang kedua, justru SBY sukses bersandiwara karena sejatinya pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah pilihan politik SBY sendiri? Biarkan sejarah menjawabnya. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari awal mendukung tetap dilaksanakannya pilkada langsung, namun sikap itu tidak tercermin dari anggota fraksi Partai Demokrat yang justru walk out dari sidang pembahasan RUU Pilkada. Langkah Demokrat itu dinilai sebagai rekayasa politik untuk menjaga citra partai pimpinan Presiden SBY. Berikut kami sajikan ulasan sidang paripurna terkait pengesahan RUU Pilkada. Untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. Kita bersyukur transformasi besar ini dapat kita capai secara damai, tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu. Kembali kepada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan. Sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung. Dan demokrasinya itu masih melakukan demokrasi langsung, jangan dicideni, gitu kan? Dan rakyat berundang, kita bisa dipilih. Cabut dulu Pak, Anda sudah ketok, cabut dulu itu. Fraksi Partai Demokrat dulu untuk diberi kesempatan, nanti lainnya diberi kesempatan lagi. Pak, serius ini Pak. Kami mohon untuk dipertimbangkan kembali. Disetujui. Di mana lagi kami mencari kebijaksanaan. Diterima. Kita dukung. Kalau bukan di forum paripurna
Setelah kita melalui proses lobby yang panjang, diskusi yang begitu substantif, dan mendengar pandangan dan sikap dari teman-teman fraksi Demokrat, PKB berpandangan bahwa perlu kebesaran jiwa, perlu kearifan kita bahwa senario opsi ketiga adalah untuk memecah, untuk menampilkan bahwa seolah-olah kita ini mendukung teror. Kami mulai mencurigai hipotesis yang disampaikan itu, bahwa memang ini hanyalah suatu rekayasa politik untuk menampilkan pencitraan. Meski opsinya telah didukung PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB, Partai Demokrat akhirnya tetap memilih walkout dari pembahasan RUU Pilkada Kamis malam. Langkah Demokrat itu dianggap aneh sebab sebagian kader Demokrat yang memilih walkout justru terkejut karena tidak ada perintah dari sang Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Berdalih karena 10 syarat pilkada langsung tidak diakomodasi dalam sidang paripurna, Partai Demokrat memutuskan walkout. Anehnya, keputusan fraksi Demokrat bertolak belakang dengan sikap Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan yang menyaksikan jalannya sidang paripurna. Demokrat akan absen? Tidak, enggak absen. Tunggu dulu. Ya, kita tetap butuh perubahan. Perubahan maksudnya dalam hal gimana nih Pak? Perubahannya gimana Pak? Langsung. Atas sikap fraksi yang memilih walkout, Menteri Koperasi dan UKM itu kini malah berdalih. Penyebab Demokrat walkout lantaran sakit hati karena ketua sidang terlalu cepat mengetuk palu. Sudah yang terakhir ketua fraksi kami tidak mengetahui itu bahwa ada demikian, dan memang pada saat lobby fraksi kan tidak ada dukungan, sehingga ketua fraksi kami melihat bahwa karena tidak ada dukungan, ya akhirnya walkout. Memang tak seluruh anggota fraksi Demokrat keluar dari ruang sidang. Namun anehnya, sebagian kader Demokrat yang walkout justru ragu. Perintah itu keluar dari Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul bahkan mengaku terkejut ketika mendengar SBY kecewa dengan keputusan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Iya, jadi saya kemarin itu langsung didatangi oleh Pak Max Sukopoa. Ya. Dan saya katakan kepada Pak Max, ini diambil apa sudah koordinasi dengan Bapak? Itu tegas saya katakan kepada Pak Max. Oh sudah. Menyikapi hasil pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD, Demokrat berencana akan mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Metro TV. Di tengah voting RUU Pilkada, sikap sejumlah anggota fraksi Golkar dan fraksi Demokrat mendukung pilkada langsung menyita perhatian. Apa yang membuat mereka mengambil sikap tak sejalan dengan partai? Kita simak informasinya. Kalau kita mulai setelah Demokrat adalah fraksi Partai Golongan Karya yang setuju opsi 1 dialah pilihan langsung berdiri. Nusron mana Nusron? Ini tolong tetap dihormati, inilah demokrasi kita. Rumpi dan Tom, duduk itu yang lain duduk. Fraksi Partai Golkar yang berdiri 15. Untuk opsi 1 sudah dihitung. Benar itu yang berdiri, yakin. Pak Priyo, sabar Pak Priyo. Demokrasi ketua, biarkan saja lah. 11 anggota fraksi Partai Golongan Karya dan 6 anggota fraksi Partai Demokrat memilih sikap berbeda dari sikap fraksinya, yaitu dengan memilih pilkada langsung dalam pengesahan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR Jumat dini hari. Yang berdiri langsung adalah 11 orang, dicatat. Aksi 11 anggota ini sempat membuat elit Golkar yang memimpin sidang paripurna, Priyo Budi Santoso, terkejut.
Pumpidah Hidayatullah, anggota fraksi Partai Golkar yang membelot, mengaku telah melakukan survei kepada masyarakat dan menemukan mayoritas rakyat menginginkan pilkada langsung. Oleh karena itu, anggota yang membelot tersebut memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya pikir begini, kalau misalnya kemudian berbeda dan diberikan sanksi, tapi paling tidak kita tidak mendapatkan sanksi dari masyarakat, karena masyarakat menginginkan itu. Dan bagaimanapun juga orang-orang yang terpilih lagi, ataupun juga nanti anggota dewan yang terpilih juga, bagaimanapun juga pada akhirnya dipilih oleh masyarakat. Kalau kemudian kredibilitasnya hilang dikarenakan tidak menyuarakan suara rakyat, ya yang rugi juga mereka-mereka sendiri juga. Sayangnya meskipun ada 11 kader Golkar dan 6 kader Demokrat yang membelot, hasil akhir voting tetap memenangkan pilkada melalui DPRD. Demokrasi yang dielu-elukan dalam 10 tahun terakhir sirna di tangan segelintir anggota dewan. Tim Liputan Metro TV. Setuju? Kalau saya sekali lagi tadi malam bisa melihat, masyarakat bisa melihat partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat, itu aja. Pemirsa, kita lihat di sini ada informasi dari daerah Palu sudah diketuk di gedung DPR RI. Opsi pilkada tidak langsung sudah menjadi pilihan para wakil rakyat itu. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV di Surabaya dan Makassar. Ada Firda Siswoyo dan juga Rahel Marimbuna. Kita ke Rahel terlebih dahulu. Rahel, seperti apa tanggapan masyarakat di Makassar terkait keputusan pilkada tak langsung di paripurna DPR pada dini hari tadi? Andini, saya akan langsung mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa komentar dari warga di Kota Makassar terkait dengan hasil rapat paripurna DPR RI yang memutuskan untuk pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD nantinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rizal. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Pak Rizal tentu sudah dengar ya terkait hasil rapat paripurna kemarin DPR RI yang memutuskan bahwa pilkada nantinya akan dilakukan atau melalui anggota DPRD. Komentar Bapak, setuju atau tidak, Pak? Gini ya, kita sebagai warga masyarakat, kita jangan dahulu berpikiran yang negatif ya. Kita kan belum tahu mekanismenya seperti apa. Jadi kita tunggu saja lah pemilihan tahun 2019 ke depan. Toh juga begini, buat anggota dewan yang katanya terhormat, ini kan dia mewakilkan masyarakat, ya. Mewakilkan itu artinya amanah. Jadi tolong buat anggota dewan yang katanya terhormat, tolong amanah rakyat ini dijaga. Kalau memang betul-betul ini suara rakyat yang diamanahkan untuk Anda, dijaga baik-baik. Jangan sampai suara yang katanya Anda wakili ini malah menjadikan unjuk kekuatan politik di daerah kalian bertarung nanti. Jadi politik mana yang paling kuat, mungkin dia akan memenangkan yang akan mereka calonkan nanti. Jadi Bapak tidak merasa diwakili dengan hasil keputusan itu? Mewakili atau tidak sih, saya belum bisa berkata diwakili karena ini juga belum terlaksana ya. Jadi kita tunggu pemilu selanjutnya yang tahun 2019 ke depan. Mungkin berarti maksudnya Bapak tidak akan memilih mereka lagi begitu ya? Oke, terima kasih Pak Rizal. Oke, saya akan mengajak Anda bersama dengan warga Makassar lainnya. Ya, di sini ada seorang mahasiswa. Ya, selamat malam Rika. Ya, malam Kak. Ya. Komentar Rika terkait dengan hasil keputusan rapat paripurna kemarin itu bagaimana? Terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diserahkan atau dilakukan oleh DPR nantinya. Menurut saya sebagai masyarakat ya saya tidak setuju karena ya walaupun pemilihan seperti itu tidak memakan dana banyak, tapi ini bisa saja menjadi sesuatu yang sangat tidak pokoknya banyak terjadi kecurangan di dalam sini. Jadi mencurigai akan tetap terjadi kecurangan begitu ya. Oke. Nah, ini seperti sudah diprediksi seperti itu hasilnya atau tidak kalau menurut Rika? Ya seperti itulah. Karena bisa dilihat dengan cara pemilu secara langsung saja sudah terjadi banyak kecurangan. Apalagi kalau dengan cara seperti ini, ya mungkin saja lebih parah dari yang sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Rika.
Oke, saya akan mengajak lagi untuk mendengarkan komentar warga Kota Makassar lainnya. Selamat malam Pak Yusman. Selamat malam. Ya, Pak Yusman, tentu sudah tahu ya hasil rapat paripurna semalam cukup mengejutkan atau sudah seperti yang Anda prediksi bahwa hasilnya DPR akan memilih pilkada tak langsung? Ya, saya kira momentum pembahasan RUU Pilkada ini ya yang dimana kita ketahui hasilnya adalah ternyata pemilihan melalui DPRD atau kembali apa yang sebenarnya pernah diwacanakan atau yang didorong oleh pemerintah, teringat akhir 2012 ya, yang saat itu ditolak mentah-mentah oleh parlemen, lalu kemudian diambil kembali dan disahkan. Nah, saya kira ini menjadi lelucon untuk bangsa kita. Ya lelucon karena ya tidak keliru ketika kita berpendapat bahwa ini kan langkah mundur dalam perpolitikan di Indonesia. Nah, ada juga pendapat bahwa secara tidak langsung ini menggebiri hak-hak masyarakat yang punya potensi untuk maju melalui jalur pemilihan langsung, sehingga dengan sendirinya kesan atau makna yang ada tersirat di dalam RUU itu kan mau tidak mau, maka ketika masyarakat punya potensi, punya kapabilitas untuk maju menjadi pemimpin, maka mereka boleh dibilang menjadi diwajibkan untuk masuk dulu sebagai pengurus partai. Yang kita ketahui kadangkala juga oknum-oknum di kepartaian itu masih jauh dari harapan, masih mengecewakan, bahkan dengan fakta banyak yang terjerat kasus korupsi. Dengan kata lain, Bapak tidak setuju dengan hasil keputusan rapat paripurna kemarin. Nah, langkah apa selanjutnya yang seharusnya atau yang sebagai masyarakat ini dapat dilakukan atas sikap ketidaksetujuan masyarakat? Mungkin boleh dikatakan sebagian besar. Sekira masyarakat atau kita sebagai warga negara Indonesia tidak kehilangan upaya ya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh kawan-kawan di Jakarta atau di Makassar, ya tentu akan melakukan upaya hukum, katakanlah untuk mendorong ke MK ya, Mahkamah Konstitusi. Ya kita berharap di mahkamah nantinya ada benar-benar keputusan yang adil dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dari masyarakat. Ya tentunya ini juga adalah demi wajah bangsa kita, demi wajah negara kita, agar bukan menjadi ibarat boneka, sehingga kemudian ada sedikit wibawa yang terbangun bahwa sebenarnya perpolitikan di Indonesia itu adalah menganut asas-asas demokratis, bukan menganut asas-asas atau kehendak-kehendak wakil rakyat yang duduk di parlemen itu. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya malam ini. Ya, Andini, demikian tadi komentar dari warga Kota Makassar. Dari ketiga orang yang saya temui malam ini, mereka menyatakan tidak setuju dengan apa yang telah dihasilkan dalam rapat paripurna, bahwa pemilih kepala daerah dilakukan secara tidak langsung. Kembali ke studio, Andini. Rahel Marimbuna di Makassar, kita ke Firda yang ada di Surabaya. Bagaimana tanggapan masyarakat di sana terkait keputusan pilkada tidak langsung ini, Firda? Andini, terkait dengan undang-undang pilkada yang telah disahkan dan diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI tadi malam, yang memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah selanjutnya tidak akan dipilih oleh rakyat, melainkan melalui suara oleh DPRD. Namun apakah keputusan itu sudah sesuai dengan kehendak rakyat? Nah, saat ini saya akan bertanya kepada beberapa orang warga Surabaya bagaimana dengan keputusan tersebut, apakah sudah tepat? Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore, Mbak. Dengan siapa? Dengan Fatimah. Mbak Fatimah, terkait dengan undang-undang pilkada, tadi malam diputuskan bahwa rakyat tidak bisa lagi memilih kepala daerahnya masing-masing. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya sih, saya sendiri pengennya itu pilkada secara langsung. Karena pilkada secara langsung itu suara dari rakyat sendiri. Dan apa upaya Anda sebagai warga negara Indonesia dengan keputusan tersebut? Pengennya sih, Mbak, saya dan masyarakat lain pengennya itu menyampaikan aspirasi kita ke Mahkamah Konstitusi, supaya Mahkamah Konstitusi itu mengerti suara rakyat itu seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Fatimah. Dan satu orang telah mengatakan dia tidak setuju dengan keputusan yang diputuskan oleh DPR RI tadi malam. Dan saya akan bertanya dengan satu orang lagi. Selamat sore, Mbak. Sore. Dengan Mbak siapa? Aimee. Mbak Aimee, dengan keputusan DPR RI yang memutuskan bahwa kepala daerah tidak akan dipilih lagi oleh rakyat, bagaimana menurut Anda?
Kalau keputusan itu sebenarnya kalau rakyat tuh sangat tidak setuju. Soalnya kan apapun tuh kita peroleh dan semuanya untuk rakyat gitu ya. Nah, kalau umpamanya sekarang sudah dialihkan ya dipindah oleh pihak DPRD yang memilih, itu kayaknya ada semacam menjurus KKN gitu ya. Semacam gitu. Baik Mbak Ayu, terima kasih banyak. Ya, dan Andini, 2 orang warga Surabaya telah mengatakan tidak setuju dengan hasil keputusan dari sidang paripurna DPR RI di mana pemilihan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, dan semoga hal ini akan didengar oleh wakil rakyat dan bisa dipertimbangkan atas keputusan tersebut. Demikian Andini, kembali ke Anda. Dari Surabaya, sebelumnya ada Rahel Marimbuna di Makassar. Rekan-rekan, terima kasih. Pemirsa, diputuskannya pilkada tidak langsung oleh DPR RI menuai kekecewaan dari para pemimpin kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan langsung. Mereka menganggap keputusan ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sekali lagi tadi malam bisa melihat, masyarakat bisa melihat partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat, itu aja. Itu harus dicatat. Gimana Pak? Rakyat harus mencatat ya, partai-partai mana yang merebut hak-hak politik rakyat. Itu aja, udah cukup. Ya, kalau saya merasa kecewa ya, karena ini hak dasar rakyat yang tercerabut. Anak cucu saya hilang haknya untuk memilih pemimpin di daerah. Dan ini menurut saya seharusnya tetap pilihan rakyat. Kalau ada kekurangan diperbaiki. Jadi ini perjuangan bukan saya sebagai Ridwan Kamil wali kota, tapi generasi setelah saya kan nggak punya hak memilih. Ya, mau kecewa atau enggak biar rakyat yang menilai lah. Ya, kalau saya pribadi sih anggap ini satu hal yang mundur ya. Kita lihat juga tidak konsisten juga. Tapi ya udahlah, yang putusan begitu. Kita lihat aja nanti apa asosiasi akan gugat ke MK atau tidak. Masih ada satu saluran lagi untuk menguji asas keadilan, yaitu judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang 2 hari ini akan kami lakukan koordinasi. Kebetulan saya kan ketua Apeksi wilayah Jawa, koordinasi dengan ketua Apeksi wali kota Manado untuk menyepakati langkah teknisnya. Kalau lewat DPRD sih nggak mau. Tapi kita nggak ada DPR, nggak di DPRD aja APBD kita dihambat-hambatin gitu lama. Ya kan, lihat aja nih, orang nggak dipilih aja udah mau habisin karir si Ahok, apalagi dia kontrol saya, lebih cepat dihabisin. Sudah finish, sudah final. Kita percuma berdebat apapun alasannya karena publik sebenarnya sudah tahu, finish. Nah sekarang tinggal kita mau terima atau tidak. Saya kira saya mengikuti apa yang ada di sosial media, lebih banyak yang menolak kayaknya ya.